Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikita Mana dari ITN Bogor. Jadi saya akan mewawancarai usaha pembuatan minum. Perkenalan Pak. Monggo. Oh, saya Agus namanya. Agus ya, Agus Silo Witras, ketua dari Wisata Kampung Mobil. Gini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang mengenai analisis rantai nilai pasok. Yang pertama itu mengenai aktivitas primer. Apa saja aktivitas operasi kegiatan yang dilakukan pada usaha produk yang Anda pilih dalam proses perubahan input menjadi produk jadi? Ya, kami membuat roti amino dari terigu, produk primernya ya. Untungnya itu bahan bakunya dulu itu terigu, gula jawa, gula pasir, terus minyak goreng ya, minyak sayur, terus ditambah dengan mentega, air, yaitu dijadikan namanya Nopia Mino, produk primer kami ya. Nopia itu yang gede, Mino yang kecil-kecil ya. Itu jadi outputnya jadi Nopia Mino, itu diolah, dipanggang namanya gentong, kemudian setelah matang kita dinginkan bisa dimakan. Nah, gitu. Kemudian apakah usaha produk Anda memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan usaha produk lainnya? Ya, jelas rasanya enak, awetnya 2 hingga 3 bulan tanpa pengawet, dan dimasaknya masih tradisional pakai kayu bakarnya, ditempel di gentong namanya atau tungku. Itu keunikannya. Dan yang terakhir yang paling unik, ini menjadi makanan khas Kabupaten Banyumas yang masuk di dalam pelajaran SD kelas 5 muatan lokal Banyumas 5 dan kelas 6 tuh. Apa saja aktivitas outbound logistik yang dilakukan pada usaha produk yang Anda pilih? Aktivitas outbound ya, maksudnya gimana? Aktivitas outbound itu gimana? Aktivitas logistik kayak apa? Transportasi Pak, mengenai pengeluaran dan pemasukan transaksi Pak. Maksudnya gimana? Coba disederhanakan. Dibaca yuk. Apa saja apa saja aktivitas output logistik yang dilakukan pada usaha produk yang Anda pilih? Maksudnya itu pengelolaan barang keluar dari perusahaan mulai dari persiapan pesanan hingga pengiriman kepada pelanggan. Ya, pokoknya kita kalau ngambil terigu itu kita olah dulu ya. Malamnya kita buat, kemudian paginya kita jadikan, terus baru setelah dingin kita kirimkan ke pelanggan. Itu aktivitasnya apa ya? Setelah dingin kita packing ya, di packing itu dibungkus ya, terus kemudian dicat merek, terus baru dikirim ke pelanggan. Mereka ada yang ngambil, ada yang kita kirim ke perusahaannya atau ke tokonya, tempat oleh-oleh begitu. Terus mantap. Apakah produk baru sebagai produk baru sejauh mana derajat kebaruannya? Apakah benar-benar baru sebagai investor atau konsumen? Ya, kalau tergantung ya, kita kan makanan khas itu produk-produk lawas ya. Produk baru kan inovasinya, inovasi terbaru dari produk Nopia Mino, yaitu ada kue potong, ada kue kembang gitu. Apakah merupakan suatu rangkaian pengembangan dari produk yang sudah ada? Ya, ada pengembangan ya. Kue potong, kue kembang itu dikembangkan dari bahan yang sama, cuma jadinya berbeda bentuknya ya. Terus Apakah produk tersebut dalam masa pertumbuhan atau kejenuhan, serta segmen pasar mana yang direncanakan? kalau masalah pertumbuhan kita segmennya itu macam-macam, segmen pasar, mayoritas segmen pasar ya, pasar masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Nah, untuk segmen menengah ke atas ya masih sedikit gitu.
apa saja aktivitas jasa yang disediakan bagi konsumen pada usaha produk yang Anda pilih? Aktivitas jasanya kita mengantarkan ke tokonya, gitu ya. Mengantarkan ke tokonya atau mereka juga bisa ngambil. Yang kedua sesuai seleranya. Dengan selera rasa apa ya kita akan buatin. Jadi Bisa request. ya request ya. Selama kita mampu kita kerjakan. Ya sesuai selera konsumen ya. Baik Pak, terima kasih. Ada. Baik, lama sih ini.